Tuhan. Shalom sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan. Lagu yang baru kita nyanyikan mengajak kita terus diperbarui di dalam Tuhan. Mari kita juga hari ini kembali membarui, menyegarkan kembali hati, pikiran, dan iman kita di dalam Tuhan. Supaya kita makin bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Mari kita membuka Morning Grace ini dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin mengalami pembaruan dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami. Supaya firman-Mu itu terus menyegarkan seluruh segi kehidupan kami. Tolonglah kami yang lemah Tuhan, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami terus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan. Pagi ini ada satu pertanyaan yang menarik dari Rasul Paulus di dalam Galatia 4 ayat yang ke-15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Rasul Paulus mengajak jemaat di Galatia merenungkan, apakah hari ini masih bahagia seperti dulu? Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Menurut Rasul Paulus, jemaat Galatia tidak lagi bahagia seperti dulu. Kenapa? Karena dulu punya iman yang tulus dan ikhlas yang sederhana, yang mana mereka sangat menerima satu sama lain, sehingga mereka sangat mengasihi satu sama lain. Termasuk pada Rasul Paulus yang waktu itu sedang sakit, dirawat dan dilayani oleh mereka dengan baik. Sebuah iman yang tulus yang dinyatakan dengan cinta kasih yang nyata. Namun kemudian muncul para pengajar-pengajar yang baru, yang mengajarkan ajaran-ajaran yang berbeda, yang justru mengajak jemaat di Galatia untuk hidup kembali melakukan hukum-hukum Taurat sesuai agama Yahudi waktu itu. Hukum-hukum Taurat yang sudah digenapi oleh Kristus itu justru kembali diberlakukan di tengah kehidupan jemaat atau diajarkan. Sehingga lalu mereka dibebani dengan banyak ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak perlu lagi. Kenapa? Karena Kristus sudah memerdekakan mereka dari semuanya itu. Bahkan kini dalam perbedaan ajaran, jemaat Galatia timbul saling perseteruan, pertikaian satu sama lain. Karena itu Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengajak jemaat Galatia belajar esensi dari hidup di dalam Kristus. Hidup dimerdekakan oleh karena Kristus. Sebuah kepercayaan yang mengajak kita memiliki dan hidup dalam kasih yang lebih esensial, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, kalau dalam kehidupan jemaat sudah terjadi saling friksi, saling menggigit, saling menelan, waduh, ini seperti ular ya. Ular kan binatang yang suka menggigit dan menelan. Dan ini digambarkan situasi jemaat sudah begitu kritis, ada perseteruan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang demikian, jemaat yang tidak bahagia. Rumah tangga yang saling menggigit, saling menelan, saling berhadapan-hadapan, saling menyalahkan, itu bukan kehidupan yang bahagia. Lalu apa kehidupan yang bahagia? Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat untuk hidup di dalam Kristus. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Apa wujudnya? Mari kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Digambarkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Ini yang harusnya ada dalam kehidupan jemaat. Kalau ajarannya benar, kalau cara berpikirnya dan berimannya dengan sehat, maka ini harusnya tumbuh. Yaitu 9 sifat nyata ada dalam kehidupan. Yaitu buah roh yang digambarkan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ingin kita belajar. Apakah kita punya iman yang bahagia? Iman yang bahagia bukan iman yang terikat dengan aturan-aturan hidupan beragama, tetapi iman yang sehat dan bahagia kalau dia memiliki sifat yang nyata, yang diwujudkan dalam karakter-karakter yang mulia, yang unggul, seperti buah roh dalam Galatia 5, 22-25 ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itu menjadi contoh apakah dalam diri kita tumbuh keyakinan, pengajaran yang sehat. Hasilnya apa? Hasilnya adalah cara berpikir kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain yang sehat juga. Cara berpikir kita terhadap diri dan pikiran kita yang sehat membuat kita bisa menikmati, mensyukuri hidup apapun yang terjadi. Orang yang demikian betul-betul bahagia. Namun banyak orang yang dulu bahagia, sekarang tidak. Kenapa? Karena dalam dirinya makin lama makin dipenuhi dengan berbagai macam ajaran dan keyakinan yang membuat dia makin lama tidak makin rileks, tidak membuat dia makin merdeka, tapi makin dihimpit dengan berbagai aturan-aturan. Sehingga tanpa dia sadari, hidupnya cuma melakukan aturan-aturan agama tanpa praktek yang nyata. Nah, inilah orang yang tidak bahagia. Beragama, berkeyakinan, tapi tidak bahagia. Karena sibuk dengan praktek, dengan aturan-aturan. Sibuk bergelut dengan hukum-hukum keyakinan atau agama, tapi tidak menghidupi esensi kehidupan beragama. Esensi kehidupan beragama adalah untuk kebahagiaan. Munculnya kasih yang tulus dari hatinya. Ada sukacita dalam hidup. Mensyukuri hidup. Damai, sejahtera hatinya. Makin lama makin sabar. Makin murah hati. Penuh dengan kebaikan, kesetiaan. Makin lembut orangnya. Makin penuh penguasaan diri. Artinya makin menjadi manusia yang unggul, utuh, mulia. Dan punya pikiran-pikiran yang sehat. Yang pertama dalam diri. Yang kedua, jadi orang yang berdamai dengan orang lain. Maka Rasul Paulus tadi mengkritik jemaat di Galatia, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13-16. Bagaimana bisa jemaat hidup di dalam Kristus tetapi masih saling menggigit, saling menelan, saling menyalahkan, hidupnya enggak damai. Masih ada pertikaian. Nah, itu bukan jemaat yang bahagia. Jemaat yang bahagia adalah ketika kita memandang orang lain dengan penuh cinta kasih. Memandang orang lain dengan cara yang baik. Bahkan ketika memandang kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, dengan kacamata kasih, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran, dengan kemurah hatian. Sehingga kita murah hati juga di dalam mengampuni, menerima kekurangan orang lain. Dan bisa dengan jelas hidup makin bersahabat, makin melayani sesamanya. Nah, orang yang bahagia selalu bisa melihat orang lain dengan cara seperti Kristus memandang kita, yaitu dengan penuh cinta kasih. Nah, karena itu Rasul Paulus akhirnya mengajak jemaat di Galatia untuk mengalami hidup yang baru atau hidup di dalam roh. Hidup yang berbeda dengan hidup sebelumnya. Karena itu dalam Galatia dibandingkan secara nyata antara orang yang sudah merdeka dan orang yang belum merdeka. Orang yang hidup sebagai manusia lama dengan manusia yang baru. Orang yang hidup di dalam Tuhan mestinya hidup di dalam roh. Dipimpin oleh roh Allah. Nah, orang yang demikian dengan mudah melakukan kebaikan. Tumbuh subur sifat-sifat yang baik dalam dirinya. Karena memang konteks jemaat di Galatia itu paling tidak ada dua kelompok masyarakat di sana. Yang pertama yang dikatakan parentes, yaitu jemaat Galatia itu kelompok yang disebut parentes yang mencakup atau menggambarkan kehidupan kelas menengah. Para buruh, para pekerja, pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha kecil yang hidupnya dalam tanda petik pas-pasan. Tapi tidak kurang, tapi pas-pasan. Kadang-kadang juga mengalami kekurangan. Para buruh, pedagang-pedagang kecil. Dan dalam kesederhanaan mereka diajak untuk
mengasihi kelompok yang lain yang disebut dengan kelompok Tokoi. Tokoi adalah kelompok rakyat jelata yang biasanya hidup dalam kemiskinan, yang ada di bawah garis kemiskinan, yang hidupnya selalu susah dan betul-betul kekurangan. Nah, walaupun mereka juga bukan orang yang berkelebihan, tetapi jemaat diajak mengasihi orang-orang yang berkekurangan. Nah, disinilah kasih yang nyata menggambarkan bahwa mereka orang-orang yang bahagia. Kelemah lembutan yang nyata menggambarkan orang bahagia. Jadi akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini Anda masih orang yang bahagia? Ayo cek, apakah kita masih punya sukacita? Termasuk punya kegembiraan, mensyukuri hari ini. Ini orang yang bahagia. Apakah kita orang yang hari ini orang yang damai hatinya? Orang yang damai, orang yang bahagia. Atau hari ini kita sabar bahkan melihat kelemahan orang lain, kelemahan sesama kita, atau bahkan pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Kita sabar, penuh dengan empati dan rasa maklum. Nah, ini orang bahagia. Orang yang penuh dengan kemurahan hati. Orang yang penuh dengan kebaikan. Orang yang setia. Orang yang setia itu bahagia. Dan selalu lemah lembut. Jadi orang bahagia itu cirinya 9 sifat nyata yang ada dalam Galatia 5 ayat 22-23 ini membuat kita bisa mengukur apakah hari ini kita bahagia. Akhirnya, apakah hari ini saudara dan saya masih bahagia? Atau hanya sibuk dengan kehidupan beragama sesuai dengan aturan atau dogma-dogma? Bukan itu yang penting dalam kehidupan kita. Tapi praktek nyata dari hubungan kita dengan Tuhan yang mewujud dalam sifat watak karakter yang nyata. Mari hentikan pertikaian dengan sesama. Mari hentikan pikiran negatif dengan orang lain. Mari bangun kehidupan yang makin penuh dengan sukacita bersama orang lain. Bersama-sama bekerja, melayani Tuhan, membangun kehidupan yang lebih damai. Apakah hari ini Anda bahagia? Masih bahagia? Dan pertahankan kebahagiaan saudara bersama Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu membawa kami kepada kehidupan yang penuh kemerdekaan dan sukacita bersama Tuhan. Karena Tuhan ingin kami bahagia. Dan kiranya kami terus menikmati tanda-tanda orang bahagia, di mana suburnya perbuatan kasih, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Supaya semua itu membuat kami makin bahagia dan setiap hari menikmati kebahagiaan bersama keluarga kami, bersama orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari sahabat Morning Grace makin dibaharui dalam Tuhan, makin memiliki sifat nyata yang membuat kita bahagia. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui
hadirat Tuhan dan diperbaharui